apa pengalaman kamu yang something yang deep ataupun apa lagi? Yang mungkin Apa yang kita mau dengar? something yang unik gitulah. Nah, bagi unik Yang bagi kamu pernah alami gitu. buatkan kami buka mulut kami. Gitu. I see. Silakan. Oke. Saya share satu lah tentang apa yang berlaku masa kerja. Saya ini bukan peminum saya bukan peminum, tapi walau bagaimanapun saya berbangsa dusun, dan dusun ini guys memang dikaitkan dengan kuat minum. Ya, jadi dia tidak akan lari tuh. Mau ginum. Ya. Beginum. Mau ginum. Alkohol. Nah, Jadi itu culture yang ada di Sabah. Dan seterusnya kalau masa kerja, sebab masa saya kerja ini saya punya koleg semua ini Cina. Saya satu orang saja yang dari Sabah, satu orang saja Kristen. Jadi ada kadang-kadang dirang akan buat party dan kami kena suruhlah oleh bos untuk ikut. Dan kebiasaan untuk party ini kompom, memang ada alkohol, memang ada minum. Jadi saya dengan sedaya upayanya kalau ada peluang untuk tidak pergi, untuk tidak join, saya tidak akan join. Tapi memang kena suruh kan kalau company punya acara. Dan ada satu masa nih bila sesi karaoke, jadi kalau nyanyi saya oke, tapi kalau sudah kena start bawa minum, itu memang saya tolak lah. Jadi satu masa ini kami ada company event dan itu adalah karaoke dan seterusnya memang di sana kami nyanyi dan derang ada order beberapa lah. Wine. Kerah-kerahnya. Yang bucket. Banyak lah. Oke. Dari sebelum punya event nih saya sudah beritahu awal-awal lah. Oke. Saya memang I don't drink. Ya, jadi derang faham. Tapi hari itu macam derang ada pushy sedikit. Jadi macam derang mau sikit saja lah. Boleh. Lepas tu saya tolak saja. Oke, derang diam-diam. Tiba-tiba habis nyanyi, Danyo, dirang panggil saya di office Danyo. Ya, only bit lah. Here cola, I give you just one drop. Dia bilang, one drop, no effect. Dia bilang. Tapi saya cakap, tidak, saya tidak akan minum. I don't drink. Terus, dia, oke, sabar. Lepas tu nyanyi lagi, dia coba lagi kali ketiga. Only bit lah. Just drink. Terus masa itu saya betul-betul cakap, I'm sorry, I don't drink and I don't want to drink. Saya tidak akan sentuh, saya tidak akan minum. Sebab yang lain semua memang minum kan. Lepas tu dia kasih keluar dia punya ultimate. You know Jesus also drink Oi. Dia main Tuhan sudah sekarang. Okay. Dia cakap tuh depan orang kan. Terus saya bilang, iyalah, but I still don't drink. Jadi saya tetap berpegang kepada pendirian saya untuk tidak menyentuh pun sedikit alkohol tuh untuk minum. Dan akhirnya start dari sana. Bila ada company event, dirang tidak tanya sudah. Wow. Dirang tidak tanya sudah. Jadi dalam masa yang sama itu kan saya belajar. Rupanya kita ini perlu tegas dalam pendirian kita. Sampai orang boleh nampak yang kita betul-betul hidup kita ini betul-betul berdasarkan dengan firman Tuhan lah. Biarpun dia main firman Tuhan pula kan, pakai nama Tuhan lagi. Jadi ya. 3 kali ya. Iya, jadi macam dari sanalah saya belajar. Oke. Kita khususnya orang Kristen mesti berpegang teguh sama firman Tuhan. Itu dari segi yang minum-minum lah, banyak lagi dari segi yang pekerjaan apa. Jadi ya itu salah satu pengalaman saya lah yang shift hidup saya juga sebenarnya, yang menyadarkan saya bahwa saya perlu berpegang teguh ada pendirian sendiri. Kalau tidak, saya di mana sekarang nih? Bakata satu lagu kan. Apa itu lagu itu? Tanya saya pula. Berpegang teguh. Berpegang teguh
pada firman-Mu. Tengok di bawah. Iya. Link ada di bawah. Ini ada di bawah. Tengok di KD. Terus promo, mantap. Mantap. Saya tambah sedikit lah sebab kita sudah touch dengan minum punya Yes. cerita nih kan. Sebenarnya saya tidak minum sebab dua perkara. First, saya lahir keluarga Kristen dan saya nampak bapak saya walaupun dia dusun, tapi dia langsung memang tidak mengamalkan minum-minum itu dan itu saya belajar, saya tengok oh bapak saya tidak minum. Jadi dan saya nampak hidup dia sangat bagus. Jadi saya sangat diberkati dengan itu. Kedua, masa saya kecil-kecil saya pergi tamu kah, saya pergi orang punya kawin kah, saya nampak bahwa orang berlimpang-limpang sebab mabuk. Jadi saya pikir, takkanlah saya mau jadi macam tuh yang tidak dapat mengawal diri, tidak dapat tahan dan akhirnya di tamu di pasar-pasar pagi itu ada orang limpang-limpang sana ya macam sebab saya nampak tuh dari kecil kan jadi macam saya tidak mau macam nih kalau jadi besar sudah itu membuat saya tidak betul-betul tidak mau jadi seorang yang minum alkohol lah. Dan tambahan ketiga adalah kalau ini firman Tuhan yang mengingatkan saya lah dalam Galatia 5:22 tuh buah-buah roh di hujung tuh kan kasih sukacita las penguasaan diri. Wah, penguasaan diri itu sangat penting. Jadi itu mengingatkan saya kalau saya tidak dapat menguasai diri, maksudnya saya belum ada lagi buah-buah roh itu. Saya belum terapkan firman Tuhan itu. Jadi ya itu yang menyebabkan saya langsung tidak mau hidup di dalam alkohol ini lah. Wow. Ya. Kita sudah sentuh masalah alkohol kan. Ini kesaksian nih. Saya belum pernah bagi tahu dengan sesiapa. Saya nak dengar. Jadi ini berlaku tahun ini kah tahun lepas. Tapi ini saya tidak pernah berkongsi dengan sesiapa kecuali dengan istri saya lah. Oh, dan juga 5/2. Hari ini. Oke, kru semua dengar kru. Baik. Alright. Special untuk Anda. Alright. Kalau korang nak dengarkan part. Tak ada part tu, okay, sila je. Jadi, so ini saya punya konteks ah. Pada waktu itu saya betul-betul perlu duit. Nah, pada suatu hari, saya tidak tahu macam mana orang ini dapat kontak nomor saya atau mungkin saya ada connection orang luar atau so mungkin orang bilang mungkin boleh cek dengan si Craig Maxwell kalau dia boleh tolong begitulah. Tapi so ada dari satu company. So satu wakil dari company minuman keras nih dia kontak saya. Kontak saya dan dia bilang begini. Bolehkah kamu untuk company itu? Wih, dahsyat. Jadi dia macam yang shot iklan tuh bah. Yang shot yang. So company dia bilang bolehkah kamu produce satu music satu macam lagu begitulah. Dia punya signature macam gitu untuk orang pada waktu itu. Untuk satu dan wah dia punya ini kan Tinggi ya? tinggi bro. Kalau tinggi. saya bilang kalau saya tidak ada macam Pascal tadi cakap tadi, kalau tidak ada itu pendirian tuh, kalau tidak ada itu keteguhan tuh kan, saya rasa saya boleh saja ambil dan mungkin saya ambil saja, orang lain tidak perlu tahu. Saya tidak perlu post di sosial media saya yang kamu tahu kah saya collab dengan saya perlu bagi tahu. Tapi saya dapat duit kan. Wow. Macam make sense kan? Macam tapi tidak lama tuh sekejap saja. Tidak, saya bilang. Mungkin cari yang lain lah, saya bilang. Dan waktu saya share ini dengan beberapa kawan saya yang di luar kan, kau tahu orang cakap, bodoh lah kau, udah bilang. Stupid lah kau. Ambil lah itu duit. Ambil saya itu duit. Tapi tidak pastikan tidak ada nama kamu, tidak ada muka kamu lah dalam tuh project lah. Ambil saya itu duit, orang bilang. Terus saya macam reflect dengan diri saya lah macam, wih kalau benda yang kecil ini pun saya mau kompromi. Maksudnya orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu kan. Mungkin saya pun tidak perlu bagi tahu istri saya.
Ini kan satu hal yang kecil, Pak. Tuhan tengok betul pada waktu itu macam saya kena tes betul. Sama ada saya akan ambil itu ataupun saya akan tolak begitu. Lagi-lagi kau perlukan duit kan? Lagipun saya perlukan duit lagi itu pada waktu itu. Wow. Dan tidak lama tuh saya bilang, saya tidak cakap lah yang saya punya pendirian, saya tidak cakap. Saya cuma cakap saya tidak mau buat project ini, saya bilang. So saya tolak. Dan itulah yang saya cakap tadi tuh, yang kawan-kawan saya bilang. Bukan juga kawan lah, macam just kawan luar lah begitu. Okay. Yang kamu stupid lah kamu begitu. Tapi bila saya reflect balik kan, saya sangat bersyukur bro. Macam Tuhan pakai itu untuk tes saya punya karakter saya, hati saya begitu. Sama ada sebab itu baru benda yang begini. Apalagi benda-benda lain yang mungkin lebih besar, yang mungkin lebih besar lah begitu. Betul. Ya. Tapi masa itu kan saya rasa macam saya dites dan puji Tuhan saya lulus lah itu tes. Dan kan saya bilang tadi saya perlukan duit. Kamu tahu tidak lama selepas itu datang project. Bukan 1, 2, 3 project. Berkat Tuhan. Dan project ini kan bila saya tengok-tengok kan macam triple bah daripada yang itu. Wow. Selepas itu. Dan saya bilang, wah Tuhan. Dan kalau saya tidak setia di sana kan, saya rasa pintu-pintu berkat yang lain tidak akan terbuka untuk saya. That's why saya bersyukur betul. Macam pasal tadi perlu ada pendirian tuh Pak. Karena saya percaya itu yang membezakan kita dengan dunia begitu. Yes. Kalau kita tidak ada pendirian, kita tidak ada disiplin rohani kan. Ini bukan sekadar main alim-alim ini. Ini bukan sekadar main alim-alim. Memang itu orang selalu cakap itu, kamu alim Pak. Kamu alim. Tapi bagi saya inilah yang membuatkan kita menentukan kita sama ada kita menjadi garam terang dunia begitu. Ataupun kita ini sekadar macam, dia Kristen macam tidak ada beza. Dia juga dengan dunia. Kenapa kami mau dengar dia? Kenapa kami mau ikut dia pergi church for example gitu lah. Kan kita mau jadi berkat kan gitu, menjadi kesaksian gitu kan. So, ya itulah dari saya. Wow. Ya. Luar biasa weh. Ya, Tepuk tangan guys. Kau dan aku adalah cahaya, kita bersinar di tengah dunia. Laungan suara kita berbunyi, kota di atas bukit tak tersembunyi.